Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harapkan kalian masih dalam keadaan sehat selalu, masih dalam keadaan kuat mental, masih dalam keadaan diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin ada yang saat ini masih dalam ketakutan, kepanikan karena masih terus diteror oleh debt collector pinjaman online karena kalian mengalami telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online tersebut. Baik, yang akan kita bahas kali ini adalah risiko telat bayar lebih dari 1 tahun di pinjaman online UATAS. Siapa yang pernah minjol di UATAS? Apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda alami ketika mengalami telat bayar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan lebih dari 1 tahun? Silahkan kalian boleh berbagi pengalaman di kolom komentar. Walaupun saya yakin pengalaman setiap orang itu tidak akan sama dan tidak bisa dijadikan referensi secara maksimal bahwa pengalaman teman-teman kita itu akan sama dengan pengalaman kita ketika telat bayar di aplikasi pinjol UATAS tersebut. Tapi minimal kita ada gambaran, jadi kita bisa ada persiapan dan mungkin itu akan memperbaiki mental kita ketika awalnya kita ketakutan berlebihan karena mendengar pemberitaan atau postingan di media sosial bahwa gagal bayar di aplikasi pinjol UATAS ini menakutkan, mengerikan, akhirnya mungkin kita tidak bisa beraktivitas kembali kalau kita terlalu takut yang berlebihan. Jadi lebih baik ketika kalian mengalami telat bayar di pinjol manapun, tetap tenangkan diri, fokuskan pada aktivitas kalian, fokuskan pada apa yang menjadi tujuan hidup kalian, fokuskan pada kalian mencari nafkah untuk menafkahi diri kalian sendiri atau mungkin yang berkeluarga juga untuk menafkahi keluarganya. Jadi tidak usah lagi memikirkan tentang pinjaman online UATAS. Oke, bagaimana resikonya ketika telat bayar lebih dari 1 tahun di pinjol UATAS? Nah, UATAS ini merupakan salah satu perusahaan aplikasi pinjaman online yang sudah legal dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Dan UATAS ini pada tahun-tahun sebelumnya menerapkan tenor 30 hari, tetapi periode pembayarannya itu per 15 hari sekali, jadi cukup singkat juga karena mungkin mereka mengakali ketika ada aturan dari Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan persentase bunga per harinya, waktu itu masih 0,4% per hari, sehingga untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, pinjol UATAS ini mengakalinya dengan periode pembayaran yang lebih singkat, yaitu 14 hari sekali dari mulai pencairan uang ke rekening nasabahnya. Nah, kalau misalkan kalian sudah terlanjur menjadi nasabah UATAS dan tiba-tiba karena mungkin awalnya kalian berusaha untuk membayar, tetap berusaha untuk mencicil ataupun membayar biaya perpanjangan, tetapi itu tidak menyelesaikan masalah, malah semua harta kalian itu habis, dan di situ kalian tiba-tiba jadi mentok dan tidak punya uang lagi untuk membayar utang di pinjol UATAS tersebut, akhirnya terpaksa telat bayar, bahkan gagal bayar dan lebih dari 1 tahun. Apa saja yang terjadi? Nah, ini pinjol UATAS ini ketika kita telat bayar lebih dari 1 tahun itu belum ada DC lapangannya, belum ada FC yang datang ke rumah. Jadi sebaiknya buat teman-teman yang mengalami kesulitan karena telat bayar dan gagal bayar di pinjol UATAS tidak usah takut. Karena mayoritas teman-teman kita yang sedang mengalami telat bayar dan gagal bayar di pinjol UATAS ini takut didatangi DC lapangan. Padahal pada faktanya DC lapangan itu tidak pernah ada di pinjol UATAS, tidak pernah ada datang ke rumah setelah telat bayar lebih dari 1 tahun. Dan nggak tahu juga nih saya juga ke depannya apakah pinjol UATAS ini setelah telat bayar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun itu akan mendatangkan FC lapangan, itu saya juga tidak bisa memprediksi. Lebih baik yang harus kalian pikirkan bukan memikirkan masalah FC lapangan atau DC lapangan yang datang ke rumah. Yang harus kalian pikirkan adalah bagaimana caranya ketika kita telat bayar lebih dari 1 tahun di pinjol UATAS, bagaimana menyikapinya, bagaimana menyiapkan mental kita, bagaimana menyiapkan ilmu-ilmu tentang menghadapi DC lapangan tersebut, agar kalian bisa tenang ketika ada FC lapangan, kalian udah siap apa yang harus ditanyakan, apa yang harus dipersiapkan, dan bagaimana prosedur penagihan yang dilakukan oleh DC lapangan pinjol UATAS tersebut. Dengan mempelajari hal-hal seperti itu, insya Allah kalian akan tenang, dan ketika ada DC lapangan sekasar apapun kalian tetap tenang, tetap tidak usah panik. Nah, karena aturan penagihan dari Otoritas Jasa Keuangan itu sudah jelas. Penagihan tidak boleh mempermalukan, tidak boleh mencaci maki, tidak boleh dengan kekerasan, baik kekerasan fisik ataupun kekerasan verbal, tidak boleh dengan konsep penekanan dan sebagainya. Makanya buat teman-teman semuanya yang terpaksa gagal bayar di pinjol UATAS, tidak usah panik berlebihan. Fokuskan pada tujuan kalian, memperjuangkan hidup kalian, memperjuangkan keluarga kalian, fokus mencari peluang-peluang untuk mencari rezeki, untuk mencari uang agar kalian bisa bertahan hidup,
minimal untuk kehidupan kalian sendiri atau mungkin bisa menghidupi keluarga kalian. Itu yang harus dipikirkan, bukan memikirkan kapan DC lapangan datang ke rumah, apakah akan kasar, apakah datangnya akan baik-baik saja. Itu hanya buang-buang waktu, karena yang harus kalian pikirkan sebenarnya bukan itu. Ketika kalian mengalami kesulitan tidak bisa lagi membayar utang di pinjol UATAS, itu masalahnya karena kalian tidak punya uang untuk membayar. Jadi yang harus kalian pikirkan adalah bagaimana caranya mencari uang sebanyak-banyaknya agar kalian bisa lebih hidup sejahtera, lebih hidup tenang lagi, tidak kekurangan uang lagi, dan akhirnya bisa membangun masa depan yang lebih baik. Oke, jadi sekali lagi buat teman-teman semuanya, siapapun Anda yang saat ini sudah telat bayar lebih dari 1 tahun di pinjol UATAS, tetap tenang. Tidak ada yang terjadi yang betul-betul mengerikan. Justru ketika gagal bayar lebih dari 1 tahun itu kita akan lebih tenang, asal pikiran kita melupakan semua tentang pinjol UATAS tersebut. Pokoknya yang harus kalian pikirkan itu tidak perlu lagi memikirkan tentang pinjaman online UATAS, tentang DC lapangan yang datang ke rumah dan sebagainya. Pikirkan masa depan kalian, bagaimana caranya agar hidup kalian lebih baik, bagaimana caranya agar peluang-peluang untuk mendapatkan rezeki itu lebih banyak lagi, sehingga kalian bisa lebih fokus mengembangkan kehidupan kalian, lebih fokus menata kehidupan kalian yang asalnya mungkin ada yang sempat terpuruk karena telat bayar dan gagal bayar di pinjaman online UATAS, dan pernah mengalami diteror, dicaci maki, dihina-hina oleh DC pinjol UATAS. Mungkin saja itu terjadi. Jadi sebaiknya dari sekarang fokuskan kehidupan kalian dan ingat kalian selalu meminta pertolongan sama Allah, memohon bantuan sama Allah, tetap beribadah sama Allah agar Allah memberikan petunjuk, agar Allah memberikan jalan keluar atas segala permasalahan kalian yang sedang kalian hadapi saat ini. Oke, tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian dan perjuangkan masa depan keluarga kalian. Jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.